Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk pemirsa, dan kami akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Bambang Widodo dan juga Mas Kiki atau Mas Hermawan Sulistyo. Pak Bambang Widodo terlebih dahulu. Tadi kita sudah membahas tantangan internal yang akan dihadapi oleh Polri ke depannya. Sekarang dari eksternal, Pak, apa saja yang barangkali bisa dihadapi oleh pasukan polisi ini, Polri ini, lalu juga mungkin kejahatan-kejahatan apa saja yang barangkali akan marak nih nanti hingga 2019 lah. Sekarang Pak Tito sudah pada pucuk pimpinan Polri. Tentunya cara berpikirnya sudah tidak teknis lagi dia, sudah lebih strategis atau menerjemahkan bagaimana kebijakan dari Presiden dalam konteks keamanan di dalam negeri. Tadi saya katakan bahwasanya masalah makro kebijakan Presiden itu masih dalam sektor ekonomi. Nah, ekonomi itu juga tidak mulus saja persaingan, ada free fight competition, persaingan yang kurang bebas juga atau kurang sportif, sehingga menimbulkan katakan white collar crime atau corporate crime. Nah, tenaga polisi saya pikir masih lemah, masih kurang di dalam menghadapi itu. Ini perlu dipersiapkan juga secara matang tenaga-tenaga penyidik polisi dalam konteks corporate crime. Di sisi lain juga masalah narkotika dan masalah teror. Tentunya pada waktu masih sebagai Densus 88 atau sini pendekatannya lebih force. Nah, ini tentu lain sekarang sebagai Kapolri. Berarti tidak selalu mengandalkan pada force, pada destruktif, tetapi bagaimana mereka itu adalah saudara-saudara kita juga, yang mereka mungkin menyimpang karena dorongan-dorongan yang mungkin tidak ingin, perlu ada pendekatan yang lebih humanis ya bagi kepolisian. Nah, ini memerlukan suatu konsepsi juga yang tidak sendiri, karena bukan monokausa terorisme atau masalah narkotika, ini multikausa. Maka pendekatan bagaimana mengkoordinasikan diri Polri dengan lintas sektoral, sehingga lintas sektoral itu tidak menimbulkan suatu kecemburuan-kecemburuan di masyarakat yang larinya nanti stres menggunakan narkotika, atau stres nanti masuk ISIS dan macam-macam. Ini tertanggulangi secara mendasar. Jadi dua hal tadi. Kemudian masalah hukum di Indonesia, karena utamanya dari pemerintah ini fokus dalam kebijakan adalah ekonomi, sedangkan hukum kita ini cukup lemah prosesnya dalam peradilan. Ini bagaimana polisi sebagai terdepan itu mendorong bagaimana pembenahan hukum nasional ini juga akan lebih selaras jalannya dengan pembangunan ekonomi. Oke, sehingga kalau melangkah ada payung hukumnya begitu ya Pak ya? Konsistensi atau kepastian hukum itu terjaga. Sekarang ini kepastian hukum kalah dengan kadang-kadang motivasi duit, motivasi kedudukan. Nah, ini bisa dibendung keadaan ini. Ya, Mas Kiki, Anda sendiri melihatnya tantangan eksternal apa saja nih? Intervensi, ya. Jadi mulai dari yang sepele, nitip, ya, nitip sekolah, nitip diterima, segala macam dari anggota DPR. Jangan dikira ini ringan loh. Sering itu DPR nitip ponakannya, pacarnya, atau apa gitu. Ya. Terus karena sistem yang ada, dia nggak lulus. Apa yang terjadi? Itu raker berikutnya dengan DPR, dimarah-marahi polisinya untuk alasan yang lain, bukan alasan itu, untuk alasan yang lain. Anggarannya dipotong, dicoret gitu. Jadi mereka ini takut gitu. Kita nggak gimana mas, ngomong begitu. Nah saya bilang korbanin aja. Korbanin artinya apa? Lawan, kalau kalian dicopot nanti lama-lama kita nggak bisa intervensi nih gitu. Itu baru satu politik ya. Terus bandar ya. Bandar ini kan semua mulai dari Kapolri sekarang aja pasti ini udah taruhan, ini kan pasar taruhan, terus main gimana caranya supaya mempengaruhi Kapolri kayak gitu. Tapi saya kira Tito track recordnya boleh lah gitu ya. Nah sampai Kapolres, orang mau jadi Kapolres itu pengusaha lokal itu udah ribut. Ini siapa yang mau jadi Kapolres, siapa yang bisa pegang, lalu cari jalan ya. Terus belum kasus Markus itu gitu. Mafia-mafia lah intinya. Mafia itu sebetulnya bukan mafia juga ya. Kenapa? Mafianya pakai duit kok. Gimana? Nah, jadi tapi Anda optimistis Tito kalau saya bisa optimis, saya sangat optimis karena saya kenal betul anak ini. Kenapa? Saya kasih satu contoh. Dalam sejarah polisi baru sekali 2015-2016 kemarin, Renstra, rencana strategis Polri 5 tahunan itu diserahkan ke LSM, ke civil society. Jadi kita ini dikumpulin, Mas tolong bantu kami.
Jadi stafnya dia di Serena itu, bintang-bintang 1 itu diperbantukan, disuruh bantu kita. Yang nyusun itu teman-teman yang biasa musuhi polisi gitu. Saya bilang, ini kita kumpulin. Sekarang maunya kalian polisi baik itu seperti apa? Bikinin gitu. Ini terobosan-terobosan yang baru ya. Dan bagus tentu saja. Pak Bambang Widodo, ini Jokowi kan perlu sosok lah untuk yang bisa mengangkat Polri sampai akhir masa jabatan nanti sehingga tahun 2019. Tapi kan juga butuh ikon gitu, butuh ikon di Polri. Nah, ini adalah sebuah pertaruhan, tapi sekaligus sebuah kepercayaan yang besar, pertaruhan besar dan kepercayaan besar. Bagaimana Anda melihatnya beban sebesar itu? Iya, Pak Ito kita harapkan mampu ya membuat sistem kaderisasi kepemimpinan Polri tidak hanya untuk Kapolri. Seluruh untuk menyeleksi pimpinan-pimpinan Polri dari Polsek sampai Polda itu betul-betul tertata dengan kuat, tidak mudah terintervensi dari luar. Nah, ini juga menjaga bagaimana lembaga kepolisian itu bisa bekerja khusus di dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia. Tetapi kalau polisi nanti ikut campur di dalam masalah perdagangan, masalah macam-macam di luar pekerjaannya, tanpa ada suatu ikon atau suatu grand strategi yang untuk kepolisian, apa yang akan dirubah? Menurut saya kepemimpinan Polri ini perlu dibenahi, perlu diberikan ciri tribrata. Katanya itu ideologinya dia. Nah, tribrata ini diterjemahkan dalam merit system di dalam rangka pemilihan kader-kader kepemimpinan di lingkungan Polri. Oke, kalau misalnya ingin melakukan reformasi internal, menurut Anda ini mulainya dari mana dulu nih? Divisi mana dulu mulainya? Strukturnya dulu, atas dulu. Jadi bagaimana struktur ini diperbenahi. Sekarang juga timbul problem bagaimana sentralisasi polisian itu juga melemahkan kontrol. Maka pemikiran terhadap desentralisasi barangkali ini perlu dipikirkan kepada masa depan. Sehingga Kapolda itu juga punya wewenang yang lebih luas bersama koordinasi dengan lintas sektoral lain, misalnya dengan gubernur dan macam-macam. Tidak terus terkontrol dengan dari atas tanpa kebebasan dari strukturnya. Kalau saya tanya divisinya, yang mana yang harus direformasi terlebih dahulu? SDM. Alasannya? Alasannya itu bangun kerajaan sendiri. Nah, selama ini nggak bisa diutak-atik orang SDM itu enak. Ya, nggak usah mikir, sudah pasti dia jobnya enak, pendidikannya enak, duitnya enak, pangkatnya enak, segala macam. Tito sanggup nggak membongkar kerajaan SDM ini, pindahin semuanya, bubarin itu, ganti semua orang baru. Betul. Nah, kalau saya ngomong begini, setiap polisi yang dengar pasti setuju. Kenapa? Kuncinya memang SDM. Dan kemarin contoh rekrutmen Sespim, Sespimti, Sespimen, Sespima, ditambah rekrutmen baru untuk Bintara gitu. Pengalaman saya mendampingi SDM dalam 15 tahun terakhir ini yang paling buruk gitu. Dan sekarang Tito maju, dia tahu penyakitnya. Berani atau tidak? Sanggup nggak? Itu masalahnya, berani atau tidak. Nah, saya khawatir. Kita ngomong yang hebat-hebat nih tentang Tito. Belum yang hebat lagi, dia bisa 8 bahasa ngomong itu. Oke, itu selesai. Tantangan sudah. Apa kelemahan anak ini gitu. Saya tanya teman, Tito bisa kita carikan pawang nggak, Mas? Kenapa? Ini anak suka nggak bisa dikendalikan gitu. Kenapa? Karena dia cerdas, dia pinter. Kadang dia nggak percaya sama orang. Semua dikerjakan sendiri, dia mau-maunya sendiri gitu. Pertanyaannya adalah, ada nggak pawangnya? Yang dia denger yang itu. Sampai sekarang belum ada gitu. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang masih emosional gitu. Karena masih muda. Enggak juga, 51 ada yang sudah punya cucu. Karena pinternya itu. Bawaan ya? Itu bawaan. Bawaan. Jadi emosinya kadang-kadang masih meledak-ledak. Yang ketiga berkaitan dengan itu, masih suka stres. Saya lihat dia Kapolda nih, ada demo lempar-lemparan molotov apa juga, wajahnya udah tegang gitu tuh. Santai aja, ada bom itu tegang banget.
Siapa yang nggak tegang kalau misalnya ada bom, gitu. Pak? Orang ini udah kerjaan tiap hari kok. Tapi yang cool, kurang cool lah gitu. Oke. Nah, Iya, tapi baik, jangan Pak. terlalu cool, nanti cewek-cewek pada suka gitu. Ada masalah kalau perempuan suka ya Pak ya. Iya. Ini ada meskipun masih digodok di DPR, tentu saja kita sudah bisa menyerap bahwa harapan publik ini sedemikian besar di pundaknya Pak Tito Karnavian, demikian juga harapan Presiden untuk memperbaiki Polri. Kita ucapkan selamat saja kepada Pak Tito Karnavian untuk Kalau dia melaksanakan nonton. tugasnya. Semoga menonton acara ini, dan terima kasih Bapak-bapak atas kehadirannya di Berita Satu TV, atas masukannya juga. Terima kasih banyak. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin diperiksa KPK sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pembangunan Rumah Sakit Universitas Airlangga dan Universitas Udayana. Nazarudin diperiksa penyidik KPK sebagai saksi selama 6 jam. Nazarudin mengaku ditanya soal aliran dana perusahaan Permai Group, perusahaan milik Nazar, terkait proyek alat kesehatan pembangunan Rumah Sakit Universitas Airlangga dan Universitas Udayana. Pemeriksaan Nazar merupakan pemeriksaan yang pertama terkait kasus korupsi Alkes di Universitas Airlangga. Namun Nazar telah diperiksa beberapa kali terkait kasus korupsi pengadaan Alkes di Universitas Udayana, Bali. Sebelumnya KPK telah menetapkan mantan Rektor Universitas Airlangga, Fasihul Lisan, sebagai tersangka. Dan akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian hingga 38 miliar rupiah dari total nilai proyek sebesar 300 miliar rupiah. Selain itu, KPK juga tengah mendalami keterlibatan Ketua Kadin Jawa Timur Lanyala Mataliti karena perusahaan milik Lanyala menjadi turut terlibat dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Universitas Airlangga. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update, saya Kevin Egan. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin menghadapi sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ini adalah vonis kedua yang akan diterima Nazarudin setelah ia sempat divonis dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Sidang pembacaan putusan sebelumnya sempat mengalami penundaan selama 1 pekan. Penundaan tersebut atas permintaan Majelis Hakim Tipikor. Nazarudin didakwa dengan sengaja menempatkan harta kekayaannya ke dalam penyedia jasa keuangan menggunakan rekening atas nama orang lain dan rekening perusahaan Permai Group dengan total 50,2 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum dari KPK menuntut Nazarudin dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan denda sebanyak 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan penjara atas perbuatan pencucian uang. Jaksa juga menuntut harta milik Nazarudin sekitar 600 miliar rupiah dirampas untuk negara. Sampai Kapolres. Orang mau jadi Kapolres itu pengusaha lokal itu udah ribut. Ini siapa yang mau jadi Kapolres? Siapa yang bisa pegang? Lalu cari jalan. Terus belum kasus Markus itu gitu. Mafia-mafia lah intinya. Mafia itu. Sebetulnya bukan mafia juga ya. Kenapa? Mafianya pakai duit kok. Gimana? Organizer. Jadi tapi Anda optimistis Tito kalau saya bisa menghadapi optimis, itu semua? saya sangat optimis karena saya kenal betul anak ini. Kenapa? Saya kasih satu contoh. Dalam sejarah polisi baru sekali 2015-2016 kemarin, Renstra, rencana strategis Polri 5 tahunan itu diserahkan ke LSM, ke civil society. Jadi kita ini dikumpulin, Mas tolong bantu kami. Jadi stafnya dia di Serena itu, bintang-bintang 1 itu diperbantukan, disuruh bantu kita. Yang nyusun itu teman-teman yang biasa musuhi polisi gitu. Saya bilang ini kita kumpulin. Sekarang maunya kalian polisi baik itu seperti apa? Bikinin gitu. Ini terobosan-terobosan yang baru ya. Dan bagus tentu saja. Pak Bambang Widodo, ini Jokowi kan perlu sosok lah untuk yang bisa mengangkat Polri sampai akhir masa jabatan nanti sehingga tahun 2019. Tapi kan juga butuh ikon gitu, butuh ikon di Polri. Nah, ini adalah sebuah pertaruhan, tapi sekaligus sebuah kepercayaan yang besar, pertaruhan besar dan kepercayaan besar. Bagaimana Anda melihatnya, beban sebesar itu? Iya, Pak Ito kita harapkan mampu ya membuat sistem kaderisasi kepemimpinan Polri tidak hanya untuk Kapolri. Seluruh untuk menyeleksi pimpinan-pimpinan Polri dari Polsek sampai Polda itu betul-betul tertata dengan kuat, tidak mudah terintervensi dari luar. Nah, ini juga menjaga bagaimana lembaga kepolisian itu bisa bekerja khusus di dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia.
Tetapi kalau polisi nanti ikut campur di dalam masalah perdagangan, masalah macam-macam di luar pekerjaannya, tanpa ada suatu ikon atau suatu Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk pemirsa, dan kami akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Bambang Widodo dan juga Mas Kiki atau Mas Hermawan Sulistyo. Pak Bambang Widodo terlebih dahulu. Tadi kita sudah membahas tantangan internal yang akan dihadapi oleh Polri ke depannya. Sekarang dari eksternal, Pak, apa saja yang barangkali bisa dihadapi oleh pasukan polisi ini, Polri ini, lalu juga mungkin kejahatan-kejahatan apa saja barangkali akan marak nih nanti hingga 2019 lah. Ya. Sekarang Pak Tito sudah pada pucuk pimpinan Polri. Tentunya cara berpikirnya sudah tidak teknis lagi dia, sudah lebih strategis atau menerjemahkan bagaimana kebijakan dari presiden dalam konteks keamanan di dalam negeri. Tadi saya katakan bahwasanya masalah makro kebijakan presiden itu masih dalam sektor ekonomi. Nah, ekonomi itu juga tidak mulus saja persaingan, ada free fight competition, persaingan yang kurang bebas juga atau kurang sportif, sehingga menimbulkan katakan white collar crime atau corporate crime. Nah, tenaga polisi saya pikir masih lemah, masih kurang di dalam menghadapi itu. Ini perlu dipersiapkan juga secara matang tenaga-tenaga penyidik polisi dalam konteks corporate crime. Di sisi lain juga masalah narkotika dan masalah teror. Tentunya pada waktu masih sebagai Densus 88 atau sini pendekatannya lebih force. Nah, ini tentu lain sekarang sebagai Kapolri. Berarti tidak selalu mengandalkan pada force, pada destruktif, tetapi bagaimana mereka itu adalah saudara-saudara kita juga, yang mereka mungkin menyimpang karena dorongan-dorongan yang mungkin tidak ingin, perlu ada pendekatan yang lebih humanis ya bagi kepolisian. Nah, ini memerlukan suatu konsepsi juga yang tidak sendiri, karena bukan monokausa terorisme atau masalah narkotika, ini multikausa. Maka pendekatan bagaimana mengkoordinasikan diri Polri dengan lagi dia bisa 8 bahasa ngomong itu. Oke, itu selesai. Tantangan sudah apa kelemahan anak ini gitu. Saya tanya teman, Tito bisa kita carikan pawang nggak, Mas? Kenapa? Ini anak suka nggak bisa dikendalikan gitu. Kenapa? Karena dia cerdas, dia pinter. Kadang dia nggak percaya sama orang. Semua dikerjakan sendiri, dia mau-maunya sendiri gitu. Pertanyaannya adalah, ada nggak pawangnya? Yang dia denger yang itu. Sampai sekarang belum ada gitu. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang masih emosional gitu. Karena masih muda. Enggak juga, 51 ada yang sudah punya cucu. Karena pinternya itu. Bawaan ya? Itu bawaan. Bawaan. Jadi emosinya kadang-kadang masih meledak-ledak. Yang ketiga berkaitan dengan itu, masih suka stres. Saya lihat dia Kapolda nih, ada demo, lempar-lemparan molotov apa juga, wajahnya udah tegang gitu tuh. Santai aja, ada bom itu tegang banget. Siapa yang nggak tegang kalau misalnya ada bom, gitu. Pak? Orang ini udah kerjaan tiap hari kok. Tapi yang kurang cool lah gitu. Oke. Tapi jangan terlalu cool, nanti cewek-cewek pada suka gitu. Ada masalah kalau perempuan suka ya, Pak. Ini ada, meskipun masih digodok di DPR, tentu saja kita sudah bisa menyerap bahwa harapan publik ini sedemikian besar di pundaknya Pak Tito Karnavian. Demikian juga harapan Presiden untuk memperbaiki Polri. Kita ucapkan selamat saja kepada Pak Tito Karnavian untuk melaksanakan tugasnya. Semoga menonton acara ini. Dan terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya di Berita 1 TV, atas masukannya juga. Terima kasih banyak. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin diperiksa KPK sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pembangunan Rumah Sakit Universitas Erlangga dan Universitas Udayana. Nazarudin diperiksa penyidik KPK sebagai saksi selama 6 jam. Nazarudin mengaku ditanya soal aliran dana perusahaan Permai Group, perusahaan milik Nazarudin. Lintas sektoral, sehingga lintas sektoral itu tidak menimbulkan suatu kecemburuan-kecemburuan di masyarakat yang larinya nanti stres menggunakan narkotika atau stres nanti masuk ISIS dan macam-macam. Ini tertanggulangi secara mendasar. Jadi dua hal tadi. Kemudian masalah hukum di Indonesia, karena
utamanya dari pemerintah ini fokus dalam kebijakan adalah ekonomi, sedangkan hukum kita ini cukup lemah prosesnya dalam peradilan. Ini bagaimana polisi sebagai terdepan itu mendorong bagaimana pembenahan hukum nasional ini juga akan lebih selaras jalannya dengan pembangunan ekonomi. Oke, sehingga kalau melangkah ada payung hukumnya begitu ya Pak ya? Enggak, konsistensi atau kepastian hukum itu terjaga. Sekarang ini kepastian hukum kalah dengan kadang-kadang motivasi duit, motivasi kedudukan. Nah, ini bisa dibendung keadaan ini. Ya, Mas Kiki, Anda sendiri melihatnya tantangan eksternal apa saja nih? Intervensi, ya. Jadi mulai dari yang sepele, nitip, ya, nitip sekolah, nitip diterima, segala macam dari anggota DPR. Jangan dikira ini ringan loh. Sering itu DPR nitip ponakannya, pacarnya, atau apa gitu. Ya. Terus karena sistem yang ada, dia nggak lulus. Apa yang terjadi? Itu raker berikutnya dengan DPR, dimarah-marahi polisinya untuk alasan yang lain, bukan alasan itu, untuk alasan yang lain. Anggarannya dipotong, dicoret gitu. Jadi mereka ini takut gitu. Kita nggak gimana mas? Ngomong begitu. Nah, saya bilang korbanin aja. Korbanin artinya apa? Lawan. Kalau kalian dicopot, nanti lama-lama kita nggak bisa intervensi nih, gitu. Itu baru satu politik. Ya. Terus bandar. Ya. Bandar ini kan semua mulai dari Kapolri sekarang aja pasti ini udah taruhan, ini kan pasar taruhan, terus main gimana caranya supaya mempengaruhi Kapolri kayak gitu. Tapi saya kira Tito track recordnya boleh lah gitu ya. Nah, gen strategi yang untuk kepolisian apa yang akan dirubah? Menurut saya kepemimpinan Polri ini perlu dibenahi, perlu diberikan ciri tribrata. Katanya itu ideologinya dia. Nah, tribrata ini diterjemahkan dalam merit system di dalam rangka pemilihan kader-kader kepemimpinan di lingkungan Polri. Oke, kalau misalnya ingin melakukan reformasi internal, menurut Anda ini mulainya dari mana dulu nih? Divisi mana dulu mulainya? Strukturnya dulu, atas dulu. Jadi bagaimana struktur ini diperbenahi. Sekarang juga timbul problem bagaimana sentralisasi polisian itu juga melemahkan kontrol. Maka pemikiran terhadap desentralisasi barangkali ini perlu dipikirkan kepada masa depan. Sehingga Kapolda itu juga punya wewenang yang lebih luas bersama koordinasi dengan lintas sektoral lain, misalnya dengan gubernur dan macam-macam. Tidak terus terkontrol dengan area atas tanpa kebebasan dari strukturnya. Kalau saya tanya divisinya, yang mana yang harus direformasi terlebih dahulu? SDM. Alasannya? Alasannya itu bangun kerajaan sendiri. Nah, selama ini nggak bisa diutak-atik orang SDM itu enak, ya. Nggak usah mikir, sudah pasti dia jobnya enak, pendidikannya enak, pangkat duitnya enak, pangkatnya enak, segala macam. Tito sanggup nggak membongkar kerajaan SDM ini, pindahin semuanya, bubarin itu, ganti semua orang baru. Betul. Nah, kalau saya ngomong begini, setiap polisi yang dengar pasti setuju. Kenapa? Kuncinya memang SDM. Dan kemarin contoh rekrutmen Sespim T, Sespimen, Sespima, ditambah rekrutmen baru untuk Bintara gitu. Pengalaman saya mendampingi SDM dalam 15 tahun terakhir ini yang paling buruk gitu. Dan sekarang Tito maju, dia tahu penyakitnya. Berani atau tidak? Sanggup nggak? Itu masalahnya, berani atau tidak. Nah, saya khawatir. Kita ngomong yang hebat-hebat nih tentang Tito. Belum yang hebat